Jadi guys, kali ini aku pegang YouTube-nya Nazia. Dan kali ini biasanya Nazia nih sering bikin konten merojah ya. Yeah. Nah, kali ini YouTube-nya aku pegang dulu karena aku pengen nanya-nanya sama Nazia kenapa Nazia bisa sampai sekarang. Karena selama ini aku cuma bisa dengerin YouTube Nazia aja. Soalnya kan dalamnya kan hanya ngaji gitu. Dan kali ini dan aku terinspirasi buat nanya sama Nazia kenapa Nazia bisa milih untuk jadi penghafal Quran. Jadi gitu guys. Tapi sebelum aku nanya sama Nazia tentang perjalanan dia nih ya, karena dulu Nazia ini salah satu teman aku waktu kita nyantri ya. Waktu kita pernah nyantri bareng ya. Nah, kita pernah nyantri bareng di Iman. Nah, di Alia. Jadi beliau nih salah satu motivator motivator saya gitu kan. Tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang bakal nanti aku tanyain ke Nazia, aku pengen denger Nazia ngaji nih guys. Tapi sebelumnya ini nggak ada konsep macam-macam ya, maksudnya emang niatnya pengen berbagi aja karena banyak di luar sana orang-orang yang skip. Ini. Jadi sebelum lanjut ke pertanyaan yang bakal aku tanyain ke Nazia, jadi aku pengen denger Nazia ngaji dulu nih guys. Silakan ngaji. Jadi silakan Nazia untuk ngaji dulu. Iya. Sebenarnya sih ini kontennya tuh konten santai karena kita lagi ketemu aja ya. Aku juga pengen tahu keseharian Nazia. Jadi gimana nih Kak? Jadi aku mau nanya Kak. Aduh, gue kaku banget Najia, gak apa-apa. Yang kaku apa sih? Soalnya kita santai, mau cerita-cerita. Walaupun santai. Ya. Jadi sebenarnya kita nih dulu aku sempat ada pikiran untuk ikut bareng Nazia. Terbalik sih, kira aku duluan yang lulus. Cuman karena lain hal, jadi aku memutuskan untuk kuliah dulu gitu kan. Tapi dulu sempat ya, hafal juga kan? Dulu sempat hafal juga, cuman karena waktunya terbatas, maksudnya jangka waktu di sananya. Jadi aku lanjut kuliah gitu. Dan sekarang aku ketemu dia. Aku penasaran sama perjalanan kisahnya Nazia. Jadi aku pengen tahu nih Nazia kenapa sampai mutusin untuk lanjut ngafal Quran gitu. Karena selama ini banyak juga tanya yang ke aku karena aku deket sama dia gitu kan. Pengen nanya Kak, bikin konten tentang Al-Quran. Cuman karena aku sendiri berat juga, jadi aku ditemenin Nazia juga. Gimana sih? Gimana ya? Jadi sebenarnya tuh sebenarnya berbagi informasi aja, terus berbagi pengalaman juga ya Kak. Nah, dulu tuh awal ngafal Quran tuh sebenarnya tuh pacuan dari waktu SMP. Nah, SMP tuh aku waktu salah satu pelajaran tahfidz itu sempet dihukum dari pagi sampai pulang sekolah gara-gara suruh ngafal surah-surah pendek itu nggak bisa Kak. Jadi waktu itu aku masih inget suruh ngafal surah Atin. Nah itu tuh nggak bisa, akhirnya dijemur terus disetrap gitu kan. Kayak awalnya sih emang kayak benci, apa sih Allah susah banget gitu kan, ngafal Quran tuh susah gitu ya. Tapi seiring waktu berjalan kayak apalagi waktu dulu SMP aku ketemu sama adik kelas. Nah adik kelas itu emang udah alhamdulillah udah 30 juz, udah hatam. Nah posisi waktu itu aku nyimakin dia kayak terinspirasi, Masya Allah gitu, kok anak kecil kok bisa ngapal Quran gitu kan. Jadi sebenarnya tuh motivasi buat ngapal Quran tuh banyak, apalagi udah melihat generasi-generasinya kayak gitu kan. Nah setelah itu, ini nggak apa-apa cerita panjang ya. Tapi nih terus waktu itu lulus SMP memutuskan untuk masuk Aliyah. Nah, di Aliyah itu kan emang sebelumnya kan pengen ada niatan mau masuk pesantren.
Nah karena nggak boleh, bukannya nggak boleh sebenarnya ada hal gitu. ada hal yang harus di ini kan. Era memutuskan masuk aliyah. Sering waktu berjalan, nah ada pelajaran tahfidz juga, itu pun adanya di kelas 2 kelas 2 kelas 11 ya? Kelas 11 tuh ngafal. Kok kemarin kok ngafal Quran enak gitu kan. Udah mulai nyaman sedikit-sedikit itu nyaman. Nah, sedikit mulai nyaman pas itu di sekolah tuh kayak ada program tahfidz kan. Nah, kakak juga Iya. Kak Sabrina pun pernah ngalamin juga, soalnya kita kan satu pesantren ya. Cuman aku masuknya pas kelas 12. Kelas 12. Iya sama. Iya, ini beda tahun. Jadi masuknya emang satu waktu, cuman bedanya Nazia masih kelas 11, aku udah kelas 12 gitu. Aku telat. Sebenarnya nggak ada kata telat. Dari kata telat sih buat ngaji. Lanjut, Ya. terus waktu itu ngafal ikut program tahfidz. Nah itu yang diadakan kayak setiap minggu ya, setiap minggu kita Jumat Sabtu Minggu itu di sekolah buat mondok di asrama gitu. Terus ngafal akhirnya kok nyaman ya ngafal Quran gitu. Nah posisi itu tuh kayak, soalnya kan antara ngafal sama sekolah formal itu kan mungkin diprioritaskan hafalan Quran. Ini formal. Iya formal. Jadi ngerasa ya udahlah ngafal Quran. Nah mulai detik itu pun aku kayak ngerasa masih bercanda ngafal Quran masih bercanda. Masih bercanda kayak bercanda kalau nggak makan tidur ngaji gitu. Kayak yang penting ya udahlah, yang penting kalau emang ngapal waktunya setoran gitu. Itu pun waktu ke aliyah tuh nggak ada yang namanya murojaah. Aku tuh emang males buat murojaah gitu maksudnya. Males, kita juga manusia ya. Males buat murojaah. Nah akhirnya kelas 12 kan, nah itu kelas 12 kan harus memutuskan antara 3. Nah pertama mau meneruskan sekolah perkuliahan, maukah kerja, atau yang satu pesantren ya, mondok. Nah setelah itu kan naik kelas 12, nah itu harus milih tuh, kayak bimbang gitu ya, aduh mau ngapain ya, mau kuliah, mau kerja, atau mau mondok gitu. Mau kuliah, tapi waktu itu kan posisinya emang perekonomian kan emang sedang turun gitu, maksudnya ekonomi keluarga kan lagi turun. Nah, akhirnya udahlah memutuskan buat pesantren. Nah, waktu itu alhamdulillah di sekolah dapat beasiswa buat pesantren. Nah, seiring waktu berjalan akhirnya masuk pesantren. Nah, di awal waktu masuk pesantren ada kendala lah, bahasanya kendala, suatu hal yang emang harus kita memutuskan untuk keluar dari pesantren itu. Nah, terus dilema tuh Kak, sumpah dilema. Ketawa gak tuh? Sumpah dilema. Udah keluar dari pesantren ini, akhirnya bingung. Duh mau ngapain ya? Mau kerja tapi nggak punya ilmu, nggak punya skill gitu kan. Mau kuliah tapi kayaknya ngerasa uangnya nggak cukup gitu ya. nggak cukup gitu kayak. Soalnya posisi itu tuh emang kayak ekonominya tuh lagi turun banget ya. Akhirnya cari pesantren, alhamdulillah Allah kasih jalan, dan akhirnya mondok di Jawa Tengah. Iya. Di mana? Di Kudus. Pesantren apa? Pesantren namanya pesantren Rodotul Jannah. Jadi buat teman-teman yang jadi buat teman-teman yang mungkin mau juga ngafal Quran, bisa di sana. Ya emang ngafal Quran tuh bisa di mana aja, tapi kayaknya bagus ya di Jawa Tengah ya. Bagus. Nah karena itu disebutnya kota santri. Santri Al-Quran. Nah terus gimana nih kan zaman sekarang kan anak-anak muda gitu kan susah untuk bagi waktu antara ngaji sama ngelakuin aktivitas lain. Nah Nazia sendiri nih di waktu sekarang. Jadi waktu sekarang. Oke, pertanyaan selanjutnya aku mau nanya nih sama Nazia ya kan. Motivasi terbesar Nazia ngafal Quran, karena banyak orang yang bilang ngafal Quran itu harus punya motivasi terkuatnya. Nah, sekarang aku tanya sama Nazianya, gimana Nazia? Jadi sebenarnya tuh motivasi ngafal Quran tuh dulu sebenarnya kayak orang ngafal Quran tuh dia jalan sendiri, yang penting ngafal. Padahal sebenarnya harus ada niat. Iya, sebenarnya tuh harus ada niat. Kalau orang kan segala sesuatu tuh harus ada niat.
Nggak apa-apa. Nah, sebenarnya tuh motivasi buat ngafal Quran itu banyak sebenarnya. Nah, salah satunya Salah paling satunya besar. diri sendiri, Nah, diri sendiri, nah, diri sendiri. nah. Diri sendiri. Kenapa aku bilang motivasi terbesar aku itu adalah diri sendiri, bukan orang tua, bukan teman, bukan sahabat, bukan gitu. Iya. Karena di saat apa ya kak, di saat misal lagi ngafal, ini mau jadi motivasi terbesar aku buat ngafal Quran itu diriku sendiri. Kenapa tuh? Karena gini kak, kalau ngafal Quran itu kan nggak selamanya mulus, jadi itu kan pasti Ada beragojulan. ada beragojulan, ada beragojulan. Jadi sebenarnya tuh ngafal Quran itu emang tergantung niatnya kak. Jadi motivasi kan, misal motivasi banyak, tapi kalau niatnya nggak sungguh-sungguh kan cuma gitu kan. Nah, yang tadi kak katanya motivasi terbesar aku buat ngafal Quran itu sebenarnya tuh diriku sendiri gitu kan. Kenapa tuh? Jadi gini kak. Iya. Jadi Gimana gini, sih? kalau misalnya ngafal Quran karena orang lain, di saat kita down kan masih kita membutuhkan orang lain kan tidak. Kalau misalnya kayak posisi aku kan gini kan motivasinya kan karena diri sendiri. Di saat aku sedang down dalam ngafal, sedang kayak males ngafal gitu kan, nanti bakalan terpikir tuh di benak Di benak sendiri. di Ya? benak sendiri gitu. Kok gue males-males gini, kapan pertama pasti mikirnya kapan gue hatam gitu kan. Terus gue kayak gini mau jadi apa nanti, pasti mikirnya kayak gitu. Nah di saat nanti kita udah berpikir panjang kayak gitu, nanti ada semangat baru yang timbul. Nah, jadi paling utama adalah diri sendiri. Nah niat itu Niatnya pertama. penting ya, niat. Terus kak, terus kak, terus. Jadi motivasi pertama itu sebenarnya tuh ditanamkan diri sendiri. Iya. Bukan Bilang karena apa orang ya? tua, bukan karena teman, bukan karena sahabat, bukan karena orang lain pun, dan bukan karena siapapun. Itu karena Diri sendiri. Jadi buat teman-teman yang sekiranya punya pikiran untuk hafal Quran, jangan pernah punya pikiran buat cepet-cepet selesai gitu kan. Karena berlama-lama dalam kebaikan itu nikmat. Nah sekarang aku mau nanya nih sama Nazia gitu kan, kalau misalnya kamu berada di titik dimana kamu bosan ngafal nih, maksudnya capek karena nggak hafal-hafal atau karena yang lain, biasanya kamu ngapain? Entah kamu cuma dengerin, entah kamu cuma merozaah doang atau manzil gitu kan, ulang hafalan gitu. Kamu gimana nih sih? karena di lingkup pesantren kan pesantren kan otomatis nggak ada handphone. Ketika misalnya kalau di rumah kan kalau lagi boring pegang handphone gitu. Dan ini kan posisinya lagi di lingkup pesantren. Jadi kalau misalnya emang lagi mumet-mumetnya nih sebenarnya kan itu ya udah kumpul sama teman, ayolah. Kadang kumpul bareng gitu. Ngomong jenuh pasti ada kan, tapi jangan selamanya jenuh, tapi ada langkah baiknya kita jenuh, ayo bangkit lagi gitu. Jadi penting juga nih guys buat pilih-pilih teman sih, kita cari tempat di mana kita harus cari tempat di mana ketika kita jatuh kita bisa bangkit gitu, jangan sampai kita terwarnai gitu. Jadi kita harus jadi sosok yang mewarnai gitu. Jadi gimana nih sih? Jadi Nazia ini salah satu sebenarnya motivator aku yang bisa mewarnai atau diwarnai. Dia Nazia ini mewarnai aku. Dua-duanya sebenarnya. Mewarnai dan diwarnai. Ya itu. Jadi gimana? Jadi gimana? Nah, yang terakhir nih guys, aku mau nanya sama Kak Nazia, tolong dong Kak kasih tips dan trik buat para pemuda yang sekarang nih biasanya mereka itu takut untuk ngafal Quran, padahal kita jangan pernah takut buat ngafal Quran gitu, meskipun nggak akan hafal-hafal gitu, karena sampai kapanpun tugas kita itu belajar dan saling ajar gitu. Jadi jangan pernah takut untuk ngafal teman-teman gitu, karena sekali lagi setiap orang punya masa depan yang cerah gitu buat diwarnai. Buat apa sih? Buat Buat apa? buat diapain? Ya, Intinya buat yang gitu ya. baik-baik. Iya, buat yang baik-baik masih bisa kita isi gitu.
Jadi gimana nih Kak tips dan triknya buat kita para pemuda semangat ngafal Quran gitu di zaman sekarang gitu. Jadi gimana? Jadi sebenarnya gini Kak, bukan motivasi kayak pesan lah buat buat yang lain gitu kan, yang teman-teman yang lagi ngafal Quran. Sekarang pun aku posisinya masih sedang ngafal Quran, jadi masih memperbaiki bacaan Quran dan masih tahap belajar sebenarnya. Tapi sebenarnya menghafal Al-Quran itu mudah. Sebenarnya itu mudah Kak. Mudah sekali. Karena itu mudahnya itu karena ditanam di diri kita. Kalau kitanya udah niat, kitanya ada kemauan, dan kitanya emang benar-benar sungguh-sungguh, semuanya ayat Al-Quran itu pasti mudah. Yang bikin susah itu Apa dah? Pertama, males. Nah tuh Males tuh yang susah banget. Kalau kita lagi males tuh, mau baca 1000 kali pun nggak bakalan bisa masuk gitu. Jadi antara hati dan pikiran itu harus sinkron. Sinkron ya, bahasanya sinkron guys. Dan jangan pernah ngerasa kalian jangan ini loh, mikirnya jangan buru-buru selesai. Nggak akan masuk ya Kak. Pengen gue tuh harus bulan ini tuh harus hatam gitu. Gue tuh sebulan tuh harus hatam gitu. Sebenarnya yang ingin cepet-cepet hatam itu datangnya dari setan. Tapi sesungguhnya misal kalau emang seseorang itu emang cepet hafal itu emang benar-benar karunia. Iya, kenikmatan ya. Gitu. Jadi tergantung orang sebenarnya. Ada yang pengen cepet-cepet, aduh gue harus segini harus hafal, itu sebenarnya tuh bukan dari dirinya dia, tapi karena pengen cepet-cepet ini aja gitu. Sebenarnya tergantung kita sendiri. Meskipun kita nggak boleh terburu-buru, tapi kita tetap harus punya target gitu. Jadi targetnya itu ya sekiranya udahlah skip ini ya, jadi gitu lah. Kaji. Gimana Kak Zia? Gimana? Sekarang nih Kak, kamu nih punya rencana apa nih ke depan? Rencana. Amin, doain guys. Tahun kapan? Tahun ini. Doain aja guys. Jadi tahun ini. Gimana? Planning ke depannya gimana? Selain nikah. Selain nikah. Nikah itu udah pasti ya. Iya. Planning ke depannya tuh sebenarnya masih banyak gitu kan. Pertama, posisinya kan sekarang aku nggak kuliah, belum kuliah maksudnya, belum kuliah. Tapi ada pikiran buat kuliah? Pasti ada. Pendidikan itu ada. Pendidikan itu penting Kak. Ya. Jadi antara formal sama non formalnya kan harus seimbang gitu ya. Sebenarnya selesai mondok ini ngafal, rencanaku tuh masih banyak Kak. Jadi pertama ingin ada niatan kuliah. Kuliah pasti ada. Mungkin nanti kalau aku pikir tuh kayak misalnya setelah ngapal ini kan usia ya udahlah udah kepala dua gitu kan. Kepala dua. Jadi kalau misalnya untuk kuliah aja kan jadinya kita ilmu Al-Qur'an itu kurang diamalkan. Jadi pengennya aku tuh kuliah sambil ngajar. Nah, pengennya ngajarnya pun di fashion kayak ngajar tahfidz. Nah, gitu. Itu udah ada planning, insyaallah doain aja ya. Jadi semoga impian Kanazia bisa tercapai. Ini disegerakan dan semuanya disegerakan dan mendapat rencana yang terbaik. Amin. Jadi buat teman-teman, tapi Kak, Kakak tuh pernah nggak sih ngerasa iri sama orang-orang yang kuliah gitu? Pernah? Iri? Iya kayak pernah. Kenapa? Pernah. Dunia santri atau dunia umum beda gitu ya? Kayak misalnya kan pesantren itu kan nggak megang handphone gitu. Jadi informasi apapun kudet gitu. Jadi teman udah kesana, kita masih di sini gitu kan. Jadi sebenarnya tuh ada rasa iri, ya Allah gitu kan. Enak ngeliat teman-teman tuh udah kuliah, udah bisa kenal sama satu sama lain. Kita kan di pesantren hanya mengenal itu tuh aja. Nah, padahal sebenarnya guys, kita yang iri kan sama beliau karena di masa-masa muda kayak gini banyak orang-orang ngabisin waktu, tapi Kanazia enggak. Kanazia benar-benar memaksimalkan waktunya dengan baik, ngafal Quran gitu kan di umur sekarang. Karena nanti kalau ngafal Qurannya nanti takutnya daya ingatnya juga berkurang. Ada. Jadi sebenarnya manusia itu emang kurang bersyukur guys. Kanazia maunya kuliah, aku maunya kayak Kanazia gitu. Karena kita beda fashion. Nah, ini aku sendiri ngafal Quran dan Kak Sabrina kan sekarang kuliah. Pasti ada
gue pengen ngapal Quran, gue pengen kuliah gitu pasti ada. Jadi karena Zia nanti niatnya mau kuliah, habis hafal, aku habis kuliah niatnya mau mondok lagi gitu. Jadi ya aku termotivasi dengan beliau gitu kan. Aku juga sendiri termotivasi. Oh, Jadi kita mewarnai dan diwarnai. iya, mewarnai dan diwarnai. Diliatin orang, diliatin orang, diliatin orang. Aku mau nanya nih, karena kan banyak juga nih yang suka cerita. Kalau ada beberapa teman aku yang mau sama Kanazia, ya. Jadi idaman kakak nih seperti apa? Iya. Iya. Idaman kakak nih seperti apa gitu? Idaman. Sebutin nih Kak. Iya, sebutin semuanya. Jangan sebut merek. Oh enggak punya, belum punya. Jadi gimana ya? Kalau sebenarnya seumuran kita udah wajar ya ngomongin kayak iya, gini ya. wajar. Kayak ngomongin calonnya kayak gimana udah wajar. Nah, jadi Gimana nih? tipe idaman Seorang Nazia Tusafa. Cie. Ciela, gitu. Pertama adalah Pertama soleh, namanya baik, gitu, penyayang. Nah itu kan kalau soleh itu udah mencakup semua. Yes. Intinya dia tuh baik lah, baik gitu. baik, penyayang, nggak kasar. Gitu. Yang penting agamanya. Gitu. Syukur-syukur, insya Allah dapetnya yang ilmunya lebih dari Kakak Iya. gitu. Terus ganteng, bonus, ganteng itu bonus guys. sama-sama memperbaiki diri Terus dan memantaskan diri. Cie. Ya gitu. Terakhir guys, sebelum nutup ya Kak? Ya, Zi? nutup. Aku mau denger Kanazia ngaji nih. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran sama suaranya Kanazia. Oh, udah sering nonton ya. Udah sering nonton. Jadi mungkin teman-teman aku yang mau dengerin suara Kanazia. Ayo Kak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ikraha fid din. قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم. Masya Allah ya guys. Aku gimana ya? Aku canggung juga, aku malu juga karena umur aku lebih tua dari nih Kanazia, tapi Masya Allah ilmunya lebih dari aku. Aduh, bahkan kayak aku, aduh. Sama-sama belajar aja. Jadi mungkin itu aja guys yang bisa kita sharing sama kalian. Intinya jangan pernah takut ngapal, karena bersama Allah semuanya baik-baik aja. Dan cari lingkungan yang baik. Semoga Allah karuniakan ke kalian teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, hidayah yang baik gitu. Jadi terakhir pesan dari Kanazia, pesan dan kesan aja ya. Semangatlah buat ngapal Quran. Amin. Kita nggak selamanya hidup di dunia. Asik. Pasti kita pengennya kita kan nanti ke akhirat nanti kita memiliki bekal gitu kan nggak mungkin kan nanti di sana kan ditanyakan segala pendidikan formal kan enggak. Tapi alangkah baiknya di 50-50 lah bahasanya, antara formal dan non formal. Jadi semangat mengaji dan semangat untuk menuntut ilmu agama. Amin. Oke, makasih ya yang udah nonton video kita ya Kak. Sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa tonton terus zia.channel _.
Dan jangan lupa di subscribe, di like komen, dan share. jangan lupa ya. Dadah. Dadah. Assalamualaikum.